Perkenalkan, nama saya Ermalia Normalita. Silakan panggil saya dengan Emma. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan mengapa orang-orang ataupun karyawan itu bisa resign. 85% dari para manajer itu berpikir bahwa mereka karyawan itu resign karena kebutuhan tentang keuangannya. Artinya pendapatannya kurang, gajinya kurang, tugas-tugas yang dirasa kurang menantang. Tapi ternyata semua itu salah. Karena mereka resign itu bukan hanya sebatas uang, tapi ada hal-hal yang lainnya, yaitu budaya ataupun environment yang ada di lingkungan perusahaan mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Nah, kalau berbicara tentang toxic culture, kita harus memahami sebetulnya culture itu sendiri gimana ya. Di setiap perusahaan kita ada yang namanya perilaku. Perilaku-perilaku ini berawal dan berasal dari nilai-nilai yang ditanamkan atau secara tidak langsung nilai-nilai ini dibangun tanpa sengaja. Jadi mereka yang berada di perusahaan itu harusnya memiliki perilaku yang sama. Mengapa? Setiap perusahaan itu kan punya kebutuhan untuk bisa mencapai visi ataupun tujuan besar organisasinya. Dalam pencapaian visi ataupun organisasi besar ini kan punya mimpi-mimpi mereka perlu yang namanya sebuah perilaku yang sama. Maka ditanamkanlah yaitu nilai-nilai. Kalau nilai-nilai ini ditanamkan dengan baik, menjadi sebuah habit, bahkan menjadi perilaku yang seragam, maka akan menjadi sebuah budaya perusahaan. Sayangnya banyak orang yang berpikir bahwa budaya perusahaan itu nggak perlu dibuat. Maka mereka akan kesulitan untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang lebih baik. Kalau misalkan seluruh karyawan kita malas-malesan, tidak disiplin, otomatis tujuan perusahaan makin jauh dan makin lama untuk bisa tercapai. Terus mengapa budaya perusahaan itu penting? Yang pertama, budaya perusahaan itu penting karena satu, budaya perusahaan itu ada gunanya untuk menyamakan gerak dan langkah. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadikan sebuah keputusan yang tepat dan komunikasi yang sama. Sehingga kalau kita bicara tentang budaya, setiap orang punya etos kerja yang sama, maka semakin kita punya irama yang sama untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan seseorang itu dikatakan sudah berbudaya bila mana apapun yang ditekankan oleh pimpinan tertinggi dari perusahaan ataupun dari manajemen, mereka mau mengikuti dan memiliki ownership yang tinggi juga. Nah, bayangkan kalau misalkan perusahaan kita adalah seorang manusia. Seorang manusia itu kan pasti punya yang namanya ciri khas, punya perilaku yang sama, punya sifat-sifat ataupun identitas yang sama, bahkan punya yang namanya personality. Nah, pertanyaannya begini, kalau misalkan perusahaan kita adalah seorang manusia, pengen dikenal sebagai siapa, ingin dikenal memiliki merek apa, dan ingin pula punya perilaku yang seperti apa. Karena mereka manusia-manusia ataupun insan-insan yang berada di organisasi kita harusnya punya identitas yang sama. Maka dari itu betapa pentingnya sebuah budaya perusahaan. Kalau misalkan terjadi perubahan-perubahan, change management itu bisa berhasil bila mana ada sebuah budaya perusahaan yang sama. Ya, baik teman-teman semuanya, ingin belajar dan paham lebih mendalam tentang materi tadi, silakan bisa mengakses langsung dan juga belajar lebih mendetail dengan cara one-on-one ataupun dengan grup. Silakan hubungi kami Human Plus Institute.